Tuan Suami yang Kejam, ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan Sena Racan sebagai pengisi suara, episode 65, TSYK 63. Selamat mendengarkan semuanya. Apa dia ngomong sesuatu? Tanya Daniel setelah memasuki mobil Ali yang baru saja tiba di perusahaan, setelah mengantar Alicia ke mansion, namun harus pergi lagi mengantar Daniel meeting di luar perusahaan. Ali kemudian memberitahu apa yang Alicia dumelkan tadi. Sial, Daniel mengumpat. Batalkan jam kerja Dara, kembali ke jam kerja awal, kata Daniel. Saya mau besok pagi kamar minimalis di ruang mas. Saya sudah siap dan siap digunakan, perintah Daniel, yang meminta Ali agar menambahkan kamar istirahat minimalis di ruangannya yang memang terbilang cukup luas. Kamar minimalis untuk Alicia maupun Daniel bisa beristirahat jika mereka kelelahan, tidak perlu repot untuk pulang, atau mungkin bisa jadi tempat istirahat untuk memadu kasih di sela-sela kesibukan, pikir mesum Daniel. Baik Tuan, Ali menipiskan bibir, kemudian menarik nafas panjang dan mengembuskan pelan. Kamu tidak pantas Ali, teringatnya dalam hati. Orang lawannya adalah Tuan Muda Prasetyo, namun andai saja dirinya lebih dulu bertemu Alicia, mungkin lain lagi ceritanya. Daniel akan mengembalikan jam kerja Alicia dari pagi hingga sore, sama seperti jam kerja Daniel. Mereka akan berangkat dan pulang kerja bareng. Itu juga sesuatu yang membuat Daniel lega, karena tidak akan merindukan istri kecilnya karena jarak. Daniel juga tak mau Alicia curiga padanya dengan Maureen. Apalah arti Maureen dibanding Alicia yang sudah memberi pengalaman mengenal surga dunia untuk Daniel itu. Alicia tak akan tergantikan, camkan itu. Daniel milik Alicia dan Alicia milik Daniel. Titik. Sementara di sebuah mansion di Nata. Ayah belum pulang, Bu? Tanya Maureen menghampiri ibunya yang sedang menikmati secangkir kopi di taman mansion. Belum. Ayah ya, aku pulang bukannya disambut malah sibuk ngurus kerjaan. Dari dulunya nomor 1 tuh kerjaan. Oceh Maureen. Biarkanlah dia kerja, kan uangnya juga buat kamu sama Maura. Iya sih, tapi kan aku bentar lagi kan jadi Nyonya Muda Prasetyo, Bu. Jadi aku tidak butuh lagi tuh uang ayah. Sombong Maureen. Oh iya, gimana tadi? Tanya Maria mengenai pertemuan Maureen dengan Daniel. Lancar dong, besok aku disuruh lagi ke perusahaan. Bangga Maureen berbohong. Malu dong, jujur sama ibunya. Kalau Daniel juga lebih memilih kerja daripada meluangkan waktu untuknya. Baguslah, kenapa nggak malam ini? Kamu nggak ke mansion aja? Ibunya memberi ide. Lagian kan sekarang Tuan dan Nyonya Prasetyo tinggal di luar negeri. Jadi bebas tuh kamu mengunjungi Daniel di mansionnya kan? Supaya lebih lengkap gitu, lanjut Maria. Aku capek Bu, besok aku akan mengunjungi Daniel. Maureen melangkah pergi, pusing juga dengan ucapan-ucapan ibunya. Maureen memang berencana berkunjung ke mansion Daniel, hanya saja waktunya bukan sekarang. Untuk saat ini, fokus Maureen adalah membuat Daniel memiliki waktu untuknya, dan Maureen akan meminta maaf karena telah menghilang beberapa bulan tanpa kabar. Namun tentu tidak akan membicarakan kejadian yang sebenarnya terjadi selama Maureen pergi. Tentu saja tidak. Maureen yang mengalami saja jijik pada diri sendiri, apalagi Daniel. Sementara di sebuah ruangan kebesaran milik Tuan Dinata, pria parubaya dengan 3 orang putri itu mengurut keningnya karena rasa sakit yang tiba-tiba menyerang. Tuan, apa kita perlu ke dokter? Tanya Mail, asisten Dinata. Dinata menggeleng lemah, lanjutkan, kata Dinata. Mail kembali melanjutkan apa yang baru saja ia laporkan pada Dinata, yang berhasil membuat Dinata sakit kepala. Dan yang terjadi adalah perusahaan Gold Trust mengakuisisi saham milik perusahaan Tuan. Lanjut Mail menjelaskan, Gold Trust. Dinata mengulang ucapan sekretaris Mail, terselip nada curiga. Ya Tuan, perusahaan yang berkembang pesat setahun terakhir ini setelah bekerja sama dengan perusahaan Prasetyo Corp. Mail membantu menjawab percurigaan Dinata. Dinata tersenyum miring. Daniel, tebak Dinata. Berikan dia semua, putus Dinata. Tapi Tuan, aku hanya perlu menjaga saham yang tak terdaftar itu, potong Dinata. Saham itu aman Tuan, ucap Mail. Hanya saja saham yang terdaftar termasuk saham warisan untuk Nona Maureen. Nona Maura dan Nyonya Maria terakuisisi. Jika dibiarkan saja, itu akan beralih tangan dan mereka tidak akan mendapat apa-apa. Lanjut Mail memberitahu, ya itulah masalahnya. Dinata mendesah, tapi mereka tidak akan jatuh miskin. Lanjut Dinata menyeringai. Mengingat perilaku Maria sama ini, juga Maureen yang masih mengandalkan Daniel, hanya saja untuk Maura. Gadis itu sedikit memprihatinkan jika sampai tak memiliki warisan dari Dinata. Maura tak seapik Maria dan tak seberuntung Maureen dalam kehidupannya. Maura hanyalah gadis manja yang tak tahu dunia luar.
Maura hanya tahu dunia derita versi Alicia, yang dimana kadang Maura menjadi sumber derita Alicia. Dinata kembali mendesah. Dinata tahu betul bagaimana keluarganya, apalagi Maria. Dinata selalu tahu apa yang Maria lakukan, karena Dinata menempatkan mata-mata untuk keluarganya terutama Maria. Jadi, apa yang Maria lakukan semua Daniel ketahui, termasuk kegiatan menjual Alicia ke beberapa pria lanjut usia. Dan yang terakhir Dinata tahu, Maria berhasil menjalankan rencananya dengan menculik Alicia ke sebuah hotel dan menjualnya dengan pria tempal. Mention Prasetyo. Nah, Alicia mondar-mandir di kamar, matanya tak lepas dari jam dinding. Waktu kini menunjukkan 16.55 WIB, namun Alicia belum mengganti pakaian sejak pulang kantor sejak siang. Meski kena dengan pakaian yang masih lengkap, namun Alicia mengabaikan sebab Alicia lebih takut menyambut malam. Rasa takutnya kali ini tidak tertandingi. Lebih dari waktu kecil Alicia tinggal di pinggir jalan dengan malam oleh Maria. Karena menghubung Alicia, mengucilkan pintu Alicia digudang dengan tikus, banyak serangga dan gulita. Bahkan Alicia merasakan ini lebih menakutkan dibandingkan tidak diakui ayahnya. Bagaimana tidak? Ini adalah tentang kesuciannya, meski yang mengambilnya adalah suaminya sendiri. Sebenarnya situasi ini sering Alicia alami, toh dirinya beberapa kali hampir dijual dan dinikahkan sama lelaki beristri banyak. Namun dulu selalu saja halangan sehingga Alicia tidak jadi dinikahkan. Namun kali ini berbeda, Daniel adalah suaminya dan Alicia berada di kandang Daniel. Tak ada celah untuk Alicia bisa berpikir kabur. Ternyata nasibnya sama saja. Alicia akan diperawani oleh lelaki yang akan menikahi Maureen dan akan menceraikannya segera setelah Daniel mendapatkan harta berharga Alicia. Pikir Alicia, padahal Ma udah diambil sama si tuan suami. Alicia menggigit kuku-kuku jarinya, bulir keringat menetes dari dahinya. Alicia seperti baru saja berolahraga berat, padahal ia hanya mondar-mandir saja sejak kurang sejam yang lalu, dengan ditemani perasaan takut. 17. Alicia masih dengan kegiatannya, matanya melihat jam di dinding, namun pikirannya kosong. Harusnya Alicia sudah turun ke bawah untuk menanti dan menyambut kedatangan Daniel. Hanya saja jiwanya benar-benar tidak berada di raganya. Badan Alicia berkeringat, namun suhu tubuhnya terasa dingin karena saking lamanya mondar-mandir dan diserang rasa takut. Tulang-tulang Alicia terasa lembek bak jeli. Alicia melangkah dengan tertatih menuju sofa. Kemudian, tidak lama terdengar pandangan Alicia menghitam bersama dengan pintu kamar yang terbuka. Cepat, Dara! Pekik Daniel. Oke para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.